Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep masakan dengan teman-teman online semua. Resep masakan yang berkuah dan kuahnya itu ya seger, asam, manis, pokoknya enak banget ya. Yaitu resep masakan pindang salai atau pindang ikan sale atau pindang ikan asap. Dan untuk ikannya itu opsional ya teman-teman, bebas bisa menggunakan ikan asap apapun itu, yang penting yang jelas yang berdaging ya, misalnya ikan patin atau ikan lele, ikan sembilang dan lain-lain ya. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, tentu saja tonton videonya sampai habis ya. Baiklah, di sini saya sudah siapkan bahan utamanya, yaitu ikan salai atau ikan asap. Ini adalah ikan lele ya, kurang lebih 500 gram, dan ini sudah saya cuci bersih ya. Lalu untuk bumbu-bumbunya itu di sini saya menggunakan 9 buah cabai merah keriting, opsional bisa ditambah ataupun bisa dikurang. Kemudian 2 saset kecil terasi, 8 siung sampai 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, lalu kemudian 3 lembar daun salam, 1 ruas ibu jari laos yang sudah digeprek, 1 luas telunjuk kunyit yang sudah digeprek, dan 1 batang sereh yang sudah digeprek, dan juga tentu saja garam dan sebagainya nanti ya. Lalu bumbu tambahannya yaitu di sini saya menggunakan kurang lebih 1 ruas jempol gula merah. Ini tujuannya agar kuahnya nanti ada rasa sedikit manis dan warna kuahnya juga menjadi cantik ya. Lalu kemudian tentu saja asam jawa secukupnya. Dan untuk pelengkapnya itu, untuk pindang ini wajib sekali menggunakan nanas ya. Jadi opsional untuk jumlah potongan nanasnya, dan serta juga menggunakan sayuran pelengkap lainnya. Ini wajib ya, potongan daun bawang, terus kemangi, terus juga potongan tomat yang sudah saya potong dadu, ini kurang lebih 3 buah yang berukuran sedang ya, dan juga cabai rawit sebagai pelengkapnya apabila nanti ternyata kuahnya kurang pedas, jadi kita bisa menggunakan cabai rawit agar bisa lebih pedas lagi ya. Oke, sekarang kita langsung saja ya ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita ulek halus dulu cabai merah keriting dan juga terasinya, tambahkan sedikit garam agar lebih mudah dalam menguleknya ya teman-teman. Bisa menggunakan blender, tapi menurut saya diulek secara manual seperti ini akan membuat bumbunya itu nanti terasa lebih sedap ya. Kita ulek cabai dan terasinya tadi sampai benar-benar halus ya. Lalu kemudian kita ulek juga bawang merahnya, cukup diulek kasar saja untuk bawang merahnya, tidak perlu sampai benar-benar halus ya, karena kalau bawang merahnya diulek kasar seperti ini, ketika ditumis nanti bumbunya akan menjadi sangat harum sekali ya. Kurang lebih seperti ini untuk tekstur bawang merahnya ya. Lalu lanjut terakhir bawang putihnya. Bawang putihnya ini cukup digeprek-geprek seperti ini saja, tidak perlu dihaluskan ya. Oke, ini udah ya, dan ini siap untuk kita tumis. Oke, sekarang siapkan minyak kurang lebih 2 sendok makan saja, tidak usah banyak. Lalu tunggu panas, kemudian kita tumis bumbunya. Berikut juga serai, daun salam, kunyit, dan laosnya. Lalu kita tumis menggunakan api sedang saja sampai bumbu-bumbu ini tercium sangat harum dan benar-benar matang ya. Jikalau teman-teman tidak mau menumis terlebih dahulu, bumbunya juga bisa banget ya langsung digodok dengan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini bumbunya udah garing ya, udah mateng, udah harum banget juga. Lalu ini siap untuk kita tambahkan air ya. Di sini saya asam jawanya tadi sudah saya larutkan dengan air, dan di sini saya akan menambahkan kurang lebih 3 sampai 4 mangkok air. Lalu setelah airnya masuk, tambahkan juga untuk si gula merahnya. Lalu kita tunggu sampai kuah ini benar-benar mendidih. Dan setelah kuahnya mendidih, jangan langsung dimasukkan ikan salainya, tapi kita godok kurang lebih 1 sampai 2 menit untuk bumbunya agar benar-benar matang dan tidak bau langu ya. Sambil diaduk-aduk
Setelah 1-2 menit kita godok bumbunya, lalu kemudian baru siap untuk dimasukkan si ikan salainya ya. Ini ikan salainya tidak saya potong-potong karena nanti ketika dimasak dia akan hancur dengan sendirinya. Optional, kalau teman-teman mau ikan salainya dipotong sesuai dengan kebutuhan juga boleh banget ya. Lalu kita masak ikan salainya sampai kuahnya mendidih dan sari-sari dari ikan salainya serta aromanya itu benar-benar keluar ya. Dan ini ya, setelah sari-sari dari ikan asapnya itu sendiri keluar dan aromanya udah semeriwing kemana-mana ya, lalu kemudian siap untuk kita tambahkan nanasnya. Lalu kembali kita masak sebentar sampai sari-sari nanasnya keluar, dan apabila airnya yang menyusut sangat banyak ya, boleh ditambah lagi airnya sesuai dengan kuah yang kita butuhkan jumlah banyaknya. Lalu kemudian siap untuk dikoreksi rasa, kemudian tambahkan garam sesuai dengan selera lidah masing-masing untuk asinnya, kemudian tambahkan juga MSG-nya dan juga kaldu bubuk rasa ayam atau rasa sapi opsional ya, sesuai dengan selera masing-masing. Lalu ini kita masak sebentar sambil kita koreksi rasa ya. Kalau sudah pas berarti ini udah siap untuk kita tambahkan toppingnya ya. Oke, baiklah, karena wajannya tadi terlalu kecil, jadi sekarang saya pindahkan ke wajan yang agak lebih besar ya. Lalu segera kita tambahkan toppingnya, jangan berlama-lama ya, takutnya nanti rasa asin dari garamnya tadi terlalu diserap oleh nanasnya dan nanti akibatnya kuahnya kurang asin sementara nanasnya akan terasa sangat asin ya. Lalu kemudian kita tambahkan taburan irisan daun bawang dan juga cabai rawit utuhnya serta daun kemangi, dan terakhir tambahkan tomat. Lalu kita masak sebentar saja sampai pelengkapnya ini setengah layu, jangan terlalu overcook ya. Setelah pelengkapnya tadi setengah matang, lalu kemudian kita matikan api kompornya dan pindang ikan salai atau ikan asap kita siap untuk disajikan. Alhamdulillah, inilah dia ya akhirnya resep masakan kita kali ini, yaitu resep masakan pindang ikan salai atau pindang ikan asap dengan cita rasa yang enak, gurih, asin, asam, sedikit manis, sedikit pedas, dan untuk aromanya sangat khas sekali, menggugah selera makan banget ya. Aroma harum dari ikan salai itu sendiri ditambah dengan terasi yang ditumis dan juga taburan daun kemangi. Ini recommended banget untuk di recook, terutama bagi teman-teman pencinta makanan yang berkuah ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, serta terima kasih banyak saya ucapkan untuk semua teman-teman yang udah memilih untuk menonton video ini ya, dan juga sudah memberi dukungannya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya ini, mohon sekali dukungannya ya, agar channel saya ini bisa lebih berkembang, sehingga saya bisa menjadi lebih semangat dalam berbagi setidaknya sedikit saja manfaat dalam setiap video yang saya share, dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang aku upload ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.